Hai, halo. Om Swastiastu. Sampun navigator semeton tiang sarang sami. Bertemu lagi dengan Tiang Jun Bintang dalam acara yang paling ditunggu-tunggu, siapakah bintang tamunya. Dan kemudian acara ini banyak merequest bintang-bintang tamu idola para penonton di channel YouTube saya. Oh ya, sebelumnya saya nggak pernah untuk memberikan clue ini seperti YouTuber lainnya, karena saya bukan YouTuber. Saya hanya memberikan hal-hal positif, bintang tamu yang kreatif, inovatif, dan memberikan hal-hal baru, hal-hal keren untuk kemajuan, dan memberikan berbagi pengalaman hidup untuk kita semua. Jadi saya belum pernah bilang, dan ini pertama kali saya bilang, silahkan like, subscribe, dan share. Ya, itu ya. Dan bintang tamu saya kali ini adalah seorang pengusaha muda, sukses, kreatif, inovatif juga. Saya sudah kenal beliau sejak lama, sebelum menggeluti bisnis yang semua orang udah tahu ya. Dan kita masih bersama Kopi Banyumatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Udah diolah nih. Tuh, gimana nih sebagai ahli kopi dan pecinta kopi Bali. Gimana? Hadir dalam kemasan. Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak sama kopi nggak enak. Nah ini masih ada kopi enak. Aduh dah. Kopi Banyuwangi memang kedau. Baik, saya sudah berjanji dengan beliau di tengah kesibukannya, udah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya. Semoga bincang-bincang kita kali ini menggembirakan dan banyak memberikan masukan-masukan dan pengalaman-pengalaman keren. Wah, mobilnya luang aja, lempeh mobilnya. Luar biasa memang bapak yang satu ini. Lama gak ketemu masih muda aja. Halo. Lama gak ketemu masih muda aja. Kita mau diajak kemana nih? Aji Cok Krisna. Navigator, di kita sambil jalan ya. Mau kemana Jun? Mau jalan-jalan, mau ngobrol ngulik-ngulik tentang Aji. Pakai sibelnya dulu aja. Sorry aja, mobilnya nggak sekeren Lamborghini. Ini mobil baru ya? Woi. Kita buka dulu. Wih, diantarin tuh sama bosnya. Ji, apa kabar Ji? Di tengah pandemi ini Ji? Kabar baik. Sehat Jun. ya? Sehat ya? Jun mimpi apa Jun? Kok ngundang Ji? Kangen aja sama Ji. Ya. Kangen. Udah berapa tahun gak ketemu? Wih, 10 tahun ya. Terakhir kita ketemu di Lovina kayaknya. Dia kan orangnya memang kalau nggak tentang kemanusiaan, berbagi, itu yang membuat saya terinspirasi seorang sosok Ji Krisna. Mau pasang Kak udang dulu. Tawang mobil malja aja nah buka malu. Ngecek udangnya dulu nih, baru beli tadi. Padahal saya udah bawain udang loh, Ji. Kok kenapa? Ya, Saya udah disponsori. Woi, Ji, ganteng kan Ji? lumayan. Asik. Haji kok itu lebih memilih pelontos sekarang ya? Udah, Lebih fresh. ya kita jujur, kita kan udah umur kan. Ya, emang umurnya Ji Krisna berapa? Katanya sih orang bilang 34, tapi aslinya sih 49. Masih kelihatan muda. Masih kelihatan muda. Masa? Ji, di tengah pandemi ini banyak banget kegiatan. Sebelum kita mengulik bagaimana awalnya sosok Aji Krisna yang bukan apa-apa menjadi apa-apa. Apa kegiatannya selama pandemi Ji? Kono Ji, onyang bukit itu masjid di Beleleng. Bukit apa itu? Saya lihat di itu teman-teman kan banyak ngevlog juga. Saya nunggu teman-teman dulu Ji. Saya terakhir baru tak undang aja. Oh, Gimana Ji? Apa kegiatannya Ji? Katanya jadi petani sekarang. jujur ya, Ji nunggu diundang sama Jun udah berapa lama ya? Udah hampir setahun. Aji nunggu ya? Ya, kok enggak diundang-undang gitu. Ada ya Ji, ganti-ganti nomor lah. Iya. Ya, Apa Ji? jaim dikit lah. Padahal nunggu ya. Nunggu. Kapan di kopling maju gitu Ji ya? Gimana Ji?
Jen pandemi ya, di masa Nggih. pandemi Heeh. pas itu bulan Maret ya. Nggih. Bulan Maret setelah nyepi Mm-mm. itu bukan Krishna aja, hampir seluruh outlet, seluruh Heeh. toko-toko yang ada di Bali tutup, terutama kayak kita bahas Krishna ya. Ya. Krishna di bulan Maret kita tutup total. Tutup total di bulan Maret, terus di bulan 4, bulan 5 itu betul-betul kita nggak habis pikir ya. Ya. Sedih, udah pasti sedih. Mm-mm. Kok bisa seperti ini? Mm-mm. Gimanakah nasib perusahaan kita nantinya? Ya. Nah, kita sih nggak lama bersedih ya. Cukup bulan Maret sampai bulan 5. Nggih. Setelah bulan 5 saya harus bangkit. Saya nggak mungkin akan diam terus. Ya. Saya harus bangkit, keluarga saya harus bangkit. Karyawan Akhirnya, juga ya. karena di masa pandemi ini yang kita rumahkan karyawan kan, total karyawan Krishna itu kan 2.500. Total semua ya? Total semua Wih. Jun. Sekarang yang dirumahkan 2.000. Nggak dipecatkan ya? Dirumahkan 2.000 Dirumahkan orang. ya. Nah, Nggih. kita ngomongin bulan Maret sampai Mei. Oke. Bulan Maret sampai Mei kita betul-betul berat, sama sekali tidak ada income. Cash flow kita akan semakin berkurang. Ya. Untuk kewajiban bank, listrik, dan beberapa karyawan security, tukang kebun kan masih. Heeh. Nah, akhirnya bulan 5 harus bangkit, Ya. punya inisiatif sendiri. Akhirnya pilih kita berkebun ke Ya, pertanian. berkebun. Apalagi yang ditanya? Terus Cuma gitu doang. itu pertandingan gimana? Nah, setelah bulan 5 Oh. kita betul-betul tanpa tim ahli. Kita ada beberapa tim, kurang lebih 12 tim. Kita mencoba, yang pertama adalah menghibur diri, melupakan kegalauan kita, Ya. kesetresan kita. Akhirnya kita pilih ke pertanian. Nah, itu dari Denpasar ke Singaraja itu kan butuh perjalanan 3 jam. Nah, kebetulan kita ada lahan ya cukup luas ya, Ya. 23 hektar Wow. di Bali Utara, daerah Pengulon, desa Pengulon namanya. Oh. Nah, pertama kali kita tanpa tim ahli, Nggih. kita sama tim Denpasar 12 ditambah penggarap kurang lebih 12 orang. Ya. Kita pertama menanam kacang. Kacang. Iya, kacang tanah. Mulai menanam sendiri lah dia. Emang dia ada pengalaman bertani? Kok ngerti tentang pertanian? Ya, kalau ditanya pengalaman, nggak ngerti sama sekali tentang pengalaman. Tetapi kalau nanya masa hidupnya, masa kecil, masa lalunya, ya memang kan orang tua dari petani. Artinya sedikit tidak ada background lah ya. ngerti lah sedikit. Iya. Yang paling penting adalah kesungguhan, niat. Nah, kalau sekarang ini memang sungguh-sungguh dan memang niat untuk ke pertanian. Tentunya ingin membantu juga para petani dan ngasih motivasi buat masyarakat. Iya. Awal jujur Jun, Ya. awal dibully. Kenapa gitu? Kenapa Masa gitu? seorang Cok pengusaha Aji Krishna mau bertani? Nah, kalau Ji sendiri ya memang apa gimana ya Jun ya? Emang udah dari dulu memang Tapi Ji nggak peduli dengan nyinyiran itu ya? Nggak peduli karena ini niat, memang niat tulus dari Ji, memang suka Nggih. pekerja. Mungkin Ya. Jun tahu kan Nggih. sosok Ji itu gimana, kesehariannya Nggak bisa diam gimana, memang. ya nggak bisa diam. Heeh. Nah, akhirnya kita begitu bertani, begitu nanam kacang mulai total 7 hektar. Di bulan Juni kita nanam 7 hektar. Nah, setelah nanam dalam 1 bulan tumbuhnya bagus. Ya. Tumbuhnya bagus. Singkat cerita, begitu nanam beberapa hektar, Pak Bupati datang. Oh. Pak Bupati ngasih semangat, ngasih motivasi datang. Wah, Pak Agus. iya, Pak Agus ini biasanya orang Singaraja tuh kan mebuye, kata Pak Bupati. Biasanya orang Singaraja tuh mebuye, kata Pak Bupati. Nah, dengan sekarang adanya Aji Krishna yang turun langsung bertani, saya yakin memotivasi buat masyarakat, terutama Singaraja. Singaraja juga sudah menggalakkan pertaniannya ya? Ya, mudah-mudahan Buah ya sendiri ya, gitu. buah sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti semenjak ada kita juga di situ yang turun langsung, dan Ji sendiri yang langsung kerja. Iya. Luar biasa. Bukan pencitraan, bukan apa ya, lihat aja mungkin di video kita pakai traktor, nyangkul atau apalah. Kalau seandainya seorang Aji Krishna dicalonkan menjadi Bupati Buleleng, mau nggak Ji? Ji punya prinsip nggak ingin jadi apa-apa, cukup jadi masyarakat biasa aja. Kalau rakyat menginginkan, Tetap nggak bisa. Tetap mau kalau jadi- dipaksa, tetap juga nggak mau. Karena ya memang ya jujur, kenapa? Dia harus Jun, ya. Heeh. Memang sih masyarakat menghendaki ya. Nah, kebetulan mungkin orang yang penonton yang menilai Ji kan. Betul. Ji nggak tahu bagaimana sosok Aji, Betul. bagaimana apakah Ji masyarakat Bali ataupun Bali Utara yang ini rasanya Aji cocoknya jadi bupati dah. Heeh. Atau apalah Bali 1 atau apa. Aduh, saya cuma hanya berpikir, hanya ketawa aja. Iya. Yang jelas saya selalu kalau ketemu dengan masyarakat, kan selalu kita mengumpulkan masyarakat dengan tulus kan. Kita masuk ke desa-desa berbagi dengan masyarakat tanpa ada tujuan, artinya
tanpa minta imbalan. Artinya segala sesuatu yang Ji lakukan keturun ke masyarakat tulus. Dan di hadapan Jun Bintang saya nggak ingin jadi apa-apa. Cukup jadi masyarakat biasa. Siap. Pinginnya sih jadi artis penyanyi. Aji kan pintar nyanyi, ntar nyanyi Ji ya. Ya, pinginnya sih bersaing sama Jun Bintang, mau ngalahin Jun Bintang gitu. Terus kenapa nggak? Ya harus latihan vokal dulu. Mau timpal Ji ya, mau artis-artis nasional kan aja Aji ya. Artis-artis lokal di nomor 2 kan ya Aji ntar. Oh enggak. Karena Aji kemarin saya tahu beberapa pembukaan Krisna mengundang talent-talent lokal. Jadi tidak pernah lupa ya sama talent lokal. Kalau Ji cinta semua kan, Ya, cinta ya, semua. betul, Buktinya waktu kita peletakan batu pertama, Betul. kita ngundang seluruh artis-artis lokal Bali. Ya, termasuk Ji saya. cinta artis lokal Bali, Ya. cinta semuanya. Nah kalau ngomongin artis nasional ya karena sebatas berteman. Benar. Kalau datang ke sini kan bukan Ji yang ngundang. Nah makanya sering ada pertanyaan, Jun, Aji berapa? Aji Krisna pasti berapa habis uangnya setiap hari ngundang artis nasional. Jangan Itu beberapa biaya endorse-nya. Ji Krisna belum pernah bayar artis untuk datang ke Bali. Terus siapa yang bayar? Karena dia datang ke Bali sekaligus main ke rumahnya Ji, makan siang, Ji sebatas menjamu makan, iya. Untuk holiday sambil holiday ya, Lija? Ya, artinya kalau biasanya teman-teman kalau artis ke Bali itu pasti ke rumah kan. Rumah ya, kita kan wajib sebagai tuan rumah ya, jamu makan atau apa lah. Lebih ke persahabatan lah. Persahabatan. Kalau misalnya dibilang resesi nih Ji, artinya setelah corona ini, masa seorang Ji Krisna harus berkebun sih? Artinya kekayaan Ji itu cukup lah untuk beberapa tahun masa corona itu menggaji karyawan. Hah? Aji kena juga Ji? Merasakan juga nggak corona ini? Orang terkaya di Bali loh. Nggak usah munafik ya. Kita di situasi masa pandemi ini nggak ada yang nggak susah. Cuman tingkat susahnya beda juga. Seorang Ji Krisna juga susah ya. Tingkat susahnya beda. Gimana Ya. tingkat kesusahannya Ji? Kalau ngomongin, nah sekarang Ji ngomongin diri sendirinya Ji. Buat saya percaya Ji ya, percaya ya. Saya nggak bohong loh. Iya. Saya cerita apa adanya ya. Iya, buat saya percaya. Ngalir, tidak ada yang disembunyikan. Iya. Artinya tingkat kesusahannya beda. Iya. Kalau Ji sebagai pengusaha, susahnya Ji kan udah dulu. Waktu masa lalunya kan susahnya, rasanya makan aja susah ya. Ntar kita obrolin Iya. itu. Nah kalau sekarang ngomongin susahnya Ji sekarang, kalau buat makan ya apa yang dibilang Jun untuk 3 tahun 5 tahun saya masih cukup makan. Nah tetapi kalau kelas karyawannya Ji mungkin untuk makan 2 hari untuk besok ini berat. Nah yang Ji pikirin sekarang adalah bagaimana karyawan-karyawannya Ji yang sudah dirumahkan ataupun sudah diputus kontrak, dia tetap saya pikirkan untuk sembako. Nah kalaupun ini lama, ini pandemi ini kan tak mungkin kita akan terus bantu terus sembako kan. Paling tidak kita akan cek seluruh karyawan yang dirumahkan ataupun yang di putus kontrak, siapa ada keluarga yang sampai tidak makan. Kita akan pikirkan itu. Nah sekarang timnya Ji lagi mengevaluasi, mencatat siapa karyawan-karyawan Krisna yang sudah berkeluarga, terutama yang punya anak kan. Nah rasanya kalau dia suami istri nggak kerja, anaknya mau makan apa? Nah itu kita akan cek, kita akan list, kita akan data. Nanti Ji akan datang tiba-tiba. Itu sudah? Ya sudah berjalan. Nah sudah berjalan, nanti mulai tanggal 1 ini mulai kita gerbek lagi ke rumahnya masing-masing. Tetapi memang itu kita tidak bilang akan datang ke rumahnya. Tiba-tiba kita Kak Sidak ya? Kak Sidak ya? Itu masuk ke konten YouTube-nya Ji Krisna ya? Enggak juga sih. Nge-vlog lah. Ji Krisna sekarang nge-vlog. Itu yang buat itu tim aja ala-ala. Tim aja ala-ala. Padahal memang sehari-hari emang begitu ya Ji Krisna ya? Bersihin toilet, cuci mobil sendiri, itu apa karena vlog aja? Kesehariannya memang dari dulu ya begitu. Iya. Nah kebetulan juga ya kalau namanya buat ada teman datang buat konten atau apa, dibuat natural sekali 100% nggak bisa. Tapi konten yang dibuat sama teman artis ataupun Ji ya, artinya itu 90% itu benar. 10% ya namanya dibuat konten terus ada ngulang-ngulang kan gitu. Ada tik lah, ada ini. Kalau ini nggak diulang loh Ji, nggak, yang Ji bilang nih nggak ada. Ini live nih ya. Live nih, nggak ada saya edit sama sekali. Baru kali ini kita live nih. Oh ya Ji? Iya. Hanya di Ngopleng nih. Iya. Ternyata Ji Krisna menunggu saya juga. Undangan selanjutnya tuh Pak Kapolda. Pak Kapolda masih sibuk katanya. Baru ya. Ji, ngobrol-ngobrol mengenai masa lalu. Saya udah aja dengar dari beberapa konten, tapi Ji kan saya belum dengar sendiri dari seorang Ji Krisna. Ji Krisna kelam tuh kelam gimana maksudnya? Tahun berapa seorang putra daerah dari Singaraja ini kok berani-beraninya merantau ke Denpasar dengan tidak membawa uang sepeser pun Ji? Kok senekat itu seorang Ji, Cok? Biasanya kalau Ji diundang ya,
ngasih motivasi bagaimana perjalanan Ji dari dulu sampai sekarang bisa seperti ini. Ya. Biasanya dibayar Jun. Ini kita dibayar. Nih, dilihat di belakang, di Ya, belakang. tadi- Di belakang Iya. lihat, di Apa itu, belakang. apa itu? Kopi satu Kita- box. Kita tadi ke BI itu kemarin di Piasum terus dikasih fee, dikasih bayaran, baru tadi tanda tangan. Ternyata ada dikasih uang. Ya untuk kali ini buat Jun enggak lah. Oh, 100 buat Jun. hanya buat di kopling ya. Di Iya. kopling digratisin sama Haji. Kopling lu apa sih? Ngopling. Ngopling lu apa? Ngopi keliling. Oh. Makanya Haji kan Haji mau jadi bintang tamu tapi enggak tahu acara saya. Ya nggak tahu. Tapi Haji saya sering nonton kan? Sering. Iya. Iya. Tapi nggak tahu Cuman malas terlalu sampai selesai nonton karena dikit-dikit gitu ya. Ya. Soalnya ini sejam Ji. Lama banget. Lama, konten saya aja dah paling lama. Karena konten ngopling ini talkshow di TV itu menjadi tidak laku. Apalagi bintang tamunya spesial kali ini. Ayo Ji, jawab pertanyaan saya dulu. Apa Tahun itu? berapa Ji ke Denpasar? Kok nekat? Nggak punya apa-apa malah mengadu nasib ke Denpasar. Haji itu sok-sokan sekali. Sering sekali kalau Ji ditanya tahunnya. Tahun berapa Ji Krisna ke Denpasar? Ji nggak tahu tahunnya. Dan juga kedua sering juga ada pertanyaan, Aji ada nggak foto-foto yang waktu masih SD atau masih kecil itu buat kita minta ini untuk Nggak ada. nggak ada. Ya berarti kalau ada foto-foto masa kecil dulu ada ya, kalau ada foto-foto masa kecil berarti kan saya orang kaya dong. Berarti udah punya kamera. Rapot kan ada, Haji nggak sekolah. Kalau raport ada. Nah, itu ada fotonya pasti. Ya kan cuma foto di raport yang maksudnya. Nah kalau di raport tuh kalau dilihat itu ada banyak merahnya daripada ini. Makanya nggak diliatin ya. Nggak dilihatin. Oke. Nah kalau ditanya tahun nggak inget Jun. Umur? Umur kurang lebih ya kalau SMP berarti kan sekitar 14 tahun ya. 14 Ji ke Denpasar. Kurang lebih 14-16 tahun. Ini ngambul tapi kan Ji. Umur anak-anak tuh loh. Nah yang jelas gini Jun, kita tuh di kampung kan orang tua petani, ibu tuh pedagang kue kan. Nah sehari-hari kita buat uang saku sekolah aja susah. Oke. Ya kalaupun dikasih, itu pun dikasih 100 rupiah, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Dan uang yang 100 rupiah itu sangat berharga buat Ji untuk beli senek dan air dan es kan ini ya. Ya. Nah makanya Ji putuskan setiap hari itu jalan kaki sekolah. Nah dari desa Tangusya ke Seririt, tahu Seririt kan? Tahu. Dan dari desa mana Ji? Tangusya tahu nggak? Angusya. Ke Seririt itu itu jaraknya 2,5 kilo. Jauh banget. Setiap hari sekolah siang berangkat jam 11, nyampe sekolah itu jam 12. 2,5 jam kita 2,5 kilo kita setiap hari jalan kaki. 2,5 kilo PP 5 kilo. 5 kilo. Kalau sekarang disuruh jalan kaki 5 kilo, ntar dulu deh. Jadi mau keja-keja menaik Lamborghini. Asal Ji beli kopi menaik Lamborghini Ji, kaya kan Ji. Sama Kentan, itu sampai sekolah udah keringetan dong Ji. Ya waktu zaman itu nggak mikirin itu. Yang penting bukan seneng lagi, karena susah itu. Ya kalau seneng kan nggak mungkin kita jalan kaki. Udah menjadi rutinitas Ji ya. Ya. Apa Kentan? Ya. Apa Kentan? Nah setelah itu kita selama 3 tahun kan seperti itu kan, dari SMP kelas 1, 2, kelas 3. Ya. Dan di sekolah itu tahu gak Jun? Ya, Sekolah itu kan pasti ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. ya. Nah terakhirnya itu kelas G. G itu kelas G. G itu artinya berarti udah apa ya, sekolah pertolongan. Pertolongan, untung syukur masih diterima di SMP 1 gitu. Artinya sisan-sisan murid lah. Sisan-sisan murid. Ya, Aja kalau masuk dulu di kan situ. sisan-sisan murid, tetapi kan sekarang jadi orang top di bawah. Itu kuning. Iya, benar. Jadi jangan menyepelekan itu ya, Iya. background orang ya. Ya, itu akan pakai- jadi apa tuh kan garis Ya. tangan siapa tahu. Di saat seperti ini sekarang jangan pernah lupa dengan masa lalu. Betul. Gitu. Setelah itu aja ijrah lah, ngamul. Kok bisa? Ngamul. Awalnya ngamul lu kenapa? Ya karena orang tua kita mau tamat SMP kan mau lanjut SMA. Nah, di situ orang tua sudah mulai umurnya sudah semakin tua, namanya di pertanian kan pasti tenaga udah turun jauh lah. Oke. Nah di situ orang Jico tua anak nomor terakhir dari 2 ibu. berapa Ini bersaudara? pertanyaannya apa nih? Dari berapa saudara? bersaudara? Berapa ibu? Berapa bersaudara? 7 saudara 2 ibu. 7 saudara, 2 ibu. Ya, Jadi Jico ibu kedua. ibu kedua, Ibu kedua. anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Iya. Apa Gentan? Anak tunggal berarti ya? Anak tunggal. Nah Anak setelah itu kesayangan, karena bukan anak kesayangan, anak yang susah gitu. Nah setelah itu kita karena orang tua udah nggak mampu lagi biayain sekolah, disitulah kita agak ya namanya masih kecil kan, mesti taunya marah atau apa. Ya. Intinya bosan jadi orang miskin gitu. Nah disitulah. Keren nih, bosan Ya, jadi orang miskin. Bosan jadi orang miskin karena setiap hari makannya aja
jarang sekali nasi putih loh, Jun. Apa Ji makannya? Nasi campur apa? Sile. Sele, ya. Nasi campur jagung. Artinya pangbok Artinya persentase jagungnya 90%, nasi putihnya 10%. Nah, bayangin kalau zaman itu dulu itu makan jagung setiap hari. Gimana bosannya, Jun? Kalau sekarang kebalik, dikasih masakan nasi setiap hari bosan, makanya pengen jagung sama sile. Artinya Kembali ke masa lalu. tapi makan jagung sama nasi sama sele aja bisa sepintar ini loh. Nggak pintar sih nggak. Ji itu nggak pintar, itu dari pengetahuan intelektual nggak. Tetapi dari pemikiran, ide-ide, artinya itu kelebihan. Tiang bang blog Ji teneng kan yang penting 2 kali pes. Luang blog, daripada 2 kali pes. Kan Gimana dua ya? kali. Artinya 2 ya. Tidak 2 kali pes. Tapi ini masa pandemi nak sengaja artis. Makanya buat konten YouTube loh. Iya makanya buat 6 bulan mau nganggur, kemudian Krisna sing undang-undang Jun Bintang. Sekarang orang semua buat konten YouTube dari penyanyi karena tidak pernah off air, pernah nyanyi jadi buat konten YouTube. Tapi saya kalau pengusaha buat konten ini apa sih? Memboye orang. Tapi saya kan ada jadi duit dari konten YouTube Ji. Lebih pengetahuan aja, berbagi pengetahuan. Ya kita aja malu. Sponsor kan udah baju artis. Terus Ji sampai di Denpasar ngambul, lu itu belum dijawab Ji ini close aja itu. Kemudian Ji ngambul. Ya karena orang tua udah bilang tidak mampu biaya sekolah, akhirnya tanpa berpikir panjang lagi Ji kabur dari kampung naik truk. Itu kan menyakiti hati orang tua. Ji kabur sing orang-orang aja orang tua. Betapa bingungnya orang tua di rumah. Selama 2 tahun nggak ketemu orang tua. Nggak ngelapor polisi Ji orang tuanya. Mungkin karena ekonominya susah karena mikirin hilang. jambang hilang, panak masih liu. Bisa hilang tuh benenem gitu. Oke. Nah setelah itu, nah, namanya orang tua nggak mungkin lah. pasti bingung lah. Pasti bingung. Tapi zaman itu kan telepon nggak ada, apapun nggak ada. Paling orang berkirim surat kemana juga. Nah disitulah tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, hanya pakaian seadanya, kita jam 7 pagi meninggalkan kampung halaman. Naik, tahu nggak? Naik truk. Numpang sama apa? Nah, tuh Truk yang begitu ya? Ini truk itu, naik itu. Ini di belakang. Di belakang. Nah, di belakang truk yang Jawa Bali itu yang bawa buah tuh. Di belakang truk ada tempat tidur kalau nggak salah. Itu Ji mengecok. Ya di sana di tidur di belakangnya. Supir truknya tahu Ji naik. Enggak, memang Ji numpang sama dia. Emang numpang. Nah, ada hubungan keluarga. Oke. Nah, numpang truk pagi jam 7. Akhirnya sampai di Pupuan, berhenti bentar, diajak beli nasi jinggu. Wih, waktu itu beli nasi jinggu rasanya udah sugih. Udah sugih saja nih hidup kok. Nasi jinggu gak ada harganya berapa kan itu ya. Asalnya cara di restoran bintang 10 ya. Sudah merasakan enaknya waktu itu. Nah, ngeleng ya makan nasi jinggu. Ngeling sih enggak, pengen nambah ya. Tapi karena numpang kan malu. Iya, bagetan. Setelah itu selesai makan nasi jinggo, berangkat dan pasar, diturunkan di Ubung. Oke. Nah, sampai di Ubung, Jun. Siang jam segini dah nyampe di Ubung, ya Selidan Bendik lah. Nah, kita berpikir nih, sehari ini butuh makan. Ya. Kalau saya lewati Jalan Raya Gatot Subroto kan jembatan panjang yang 2 gede besi baja itu. Ya. Nah, dengan pertimbangan itulah akhirnya Ji memutuskan menelusuri sungai Jalan Noja. Sungai Jalan Noja itu kan tanpa tahu arah tujuan. Tanpa tahu arah tujuan. Yang paling penting tujuan siang itu adalah butuh makan dan minum. Oke. Kenapa Ji melewati sungai? Ya paling enggak air minum yang kita cari kan enggak susah. Zaman itu sungai kan bersih. Ya, sing cara mangkin. Sing cara jani. Yeah. Nah, air yang saya minum, tahu nggak? Air yang orang baru panen sawah. Kan matengin padi tuh, bahasa Balinya tuh matengin padi. Betul. Kan jam 12 tuh kan anget-anget air kuku. Air itulah saya minum. Bukan minum. Nah, bukan jangan sih karena keadaan. ini wih, kalau itu jadi konten YouTube tuh Pulis 1 miliar apa balik? Itu karena keadaan. Oke, Ji minum. Oke. Nah, setelah itu kan lapar nih. Buah yang Ji cari apa? Semangka, pepaya, mangga. Maling. Bija? Iya kan namanya di kebun pasti gampang. Seputaran kebun itu ada. Kebun. Nah, bayangin dari Jalan Noja tuh ke Sanur kan perjalanan kurang lebih 5 kilo. Itu kan kebun semua tuh. Karena di musim hujan kan pasti di daerah sini kan tak ada hujan. Di musim kemarau pasti ada semangka, ada melon, ada apa gitu. Itu aja ambil. Bukan dijual untuk isi makan di sana. Makan di sana berarti maling, bahasa Balinya maling. Maling. Nah, ini dalam perjalanan itu akhirnya kita tembus di daerah Sanur. Nah, daerah Sanur itu kan ada beberapa hotel melati. Danau Buyan tahu nggak? Jalan Danau Buyan itu kalau nggak salah itu ada Dokter Jody praktek di sana. Ada dagang nasi biguling yang di
emperan itu, Ah. terus ada beberapa hotel melati di situ. Oke. Pertama kali adalah numpang di pos security Hotel Rani. Hotel Rani masih ada ya Hotel Rani ya? Masih. Masih ya? Ternyata Hotel Rani itu sekarang Ji temenan di grup mobil yang punya. Terus yang kedua, anaknya itu temenan sama anaknya Ji. Tetapi kalau dari segi bisnis atau apa, sekarang kita lebih besar daripada dia. Tapi hubungan Ji sama dia udah kayak saudara. Udah kayak saudara. Makanya Artinya meskipun dari segi ekonomi, segi bisnis saya lebih besar, Oke. tetapi kalau saya ketemu sama dia, Tetap. dia lebih besar karena saya harus Iya, hormat iya. teman. Karena Utang- beliau utang lah budi lah ya iya, dia. Gitu. Ya di sana lah Ji tidur. Adi Ji tidur nih. Kena cenik nih. Ulijo nih bisa bani tidur di ini gitu. Ngaji. Nah, begitu nyampe di Hotel Rani, kan ada security. Nggih. Nah, disitulah izin sama security. Pak security, izinkan saya numpang di sini sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Ya. Ya. Atas seizin security, akhirnya diizinkan tinggal di situ. Ah. Nah, lamanya belum kita ini. Yang penting diizinkan dulu tinggal Yeah, di situ. yeah. Hari pertama yang dilakukan adalah membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Ya. Jam 12 malam kan tidak ada kerjaan nih. Hmm. Saya harus punya inisiatif. Jam 12 malam kemudian ada mobil parkir di hotel, pasti ada kan? Ya. Nah, mobil itulah yang saya cuci jam 12 sampai jam 3. Padahal ada yang nyuruh. Tidak ada yang nyuruh. Nah, kita udah biasa miskin, biasa lah. Ya. Ide nyari uang udah mengerti dari kecil lah. Nah, udah tahu inilah trik bisnis Ya, lah Ji. jam 12 sampai jam 3 nyuci mobil tanpa disuruh sama orang. Berapa mobil Ji selesaikan? Ada satu. Ada satu. Hotel Melati tidak mungkin, paling ada 1, 2, 3 mobil kan. Ya. Nah, kita ngomongin satu mobil kita cuci. Jam 12 sampai jam 3, jam 3 istirahat sampai jam 7 tidur di pos security dengan beralaskan bantal batako. Kalau sekarang harus apa king quill apa namanya? Batal batako Ji. Batako. Kan sakit tuh Ji. Yang pindah sih nawang sakit Jun. Yang jadi nawang sakit Jun. Oh, nggih. Nah, tidur dari jam 3 sampai jam 7. Jam 7 kan bangun nih. Ya. Pasti nyamperin yang punya mobil kan? Betul. Begitu datang yang punya mobil, saya bilang gini, Om, saya yang cuci mobilnya. Ah. Oh, adik yang cuci mobil saya. Ya Om, tahu nggak yang punya mobil ini? Nggak tahu Om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini. Oh, nggak tahu Om. Kalau boleh Om, kasih kesempatan saya izin tinggal di sini Ya. Om. Ya. Saya janji membersihkan halaman parkir, Iya. kebun bapak dan mobil bapak setiap hari. Ya. Rasa izin pemilik hotel tersebut. Ah. Dan sekarang namanya yang dikenal Kupin namanya. Nah, akhirnya saya diizinkan tinggal di sana dan tidur di pos security selama 2 tahun. 2 tahun Ji tidur sana. Iya. Makannya gimana? Dikasih Ya, juga. makannya kan udah dikasih di hotel. Wah, keren. Ya, di hotel. Terus ya kewajiban saya karena tinggal di situ Hah? kan bersih-bersih kan Ya, gitu. ya, Cuci ya. mobil bos Betul. sama nyiram kan gitu. Ah. Nah, itu selama 2 tahun kita lakukan. Ah. Hari kedua yang Ji cuci hari kedua mobil yang Ji cuci mobil di luar plat DK. Karena plat DK itu identik dengan plat pemiliknya orang Bali. Bali. Hari kedua mobil yang Ji cuci adalah mobil di luar plat DK, plat L, plat B, plat Kenapa D. begitu? Karena itu kan udah pasti orang luar. Otaknya main kan? Pasti gedean PS. Hari pertama kan plat DK sama PES. Tapi kan tempat tinggal, kan lebih mahal. Iya. Hari kedua, wah, yang tempat tinggal belum mahal nih. Udah dapat. Yang kita cari apa nih? Yang dapat uang. Hari kedua, mobil yang dicuci adalah mobil di luar plat DK. Artinya yang DK agak DK, debit-debit, ya. agak debit-debit Ji. Demi darah komisi. Kita nyuci dia dimintain komisi. Pergetan. Itu ceritanya Jun. Oh, itu di awalnya ya. Nah, hari kedua, Heeh. mobil yang dicuci adalah mobil di luar plat DK, plat D, plat D gitu. Ya. Nah, kita ngomongin ada 1-2 mobil. Iya. Nah, begitu juga jam 12 nyuci sampai jam 3, jam 3 istirahat sampai jam 7 bangun nyamperin DK ini kan kita cuci dulu yang pertama karena Betul. punya bos. Ya. Mobil yang lain baru mobil plat Setelah itu selesai baru nyari mobil yang lain atau kebalikannya. Mobil ini dulu cuci, mobil bos belakangan. Yang Itu penting udah. masih muda sudah memplanning schedule bisnis sendiri. Karena keadaan ini. Luar biasa. Karena keadaan membuat dia pinter. Ya. Oh iya, Ya. itu benar. Ya, Keadaan yang keadaan membuat kita pintar. pintar. Coba aja. Sama seperti sekarang. Kenapa? Keadaan yang membuat kita pintar. Iya, karena Kan? mau nggak mau harus punya inisiatif kan. Iya. Betul. Sekarang pintarnya apa Jun kalau masa pandemi ini? Ya bikin bisnis memasak misalnya, menjual sesuatu hal. Kok belum pernah lihat di konten YouTube? Iya, dia bisa masak aja. Masak air sama mie. Dia nyedot kopi bensin. Nah setelah itu gelisang satu engal. Singkat cerita nih. Singkat cerita. Singkat cerita, Ji melakukan aktivitas cuci mobil di Hotel Rani selama 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun itu, Ji bisa menyisihkan tabungan senilai Rp150.000. Selama 2 tahun itu. Selama 2 tahun. Ya. Uang yang Rp150.000 itu
Ji gunakan untuk beli sepeda motor Honda 70. Honda 70 Mana Honda itu sekarang? masih ada di Oh, masih simpan. Honda Oke. 70 tahu kan? Tahu. Siapa ceblok tuh? Ya. Yang kecepatannya tidak boleh lebih dari 70 Ya. karena cc-nya udah 70, paling kecepatan 6,9 lah maksimal Tapi itu kecepatan. ya bagus lah, sing ngebut lah Ji Daden kan. Iya, enggak Itu untuk kemana aja? Nganggur. Nah, kan dari hasil nyuci mobil bisa menyisihkan tabungan sendiri 150.000. Wah, yang 150.000 itu dibelikan Honda sepeda motor. Nah, setelah itulah berhenti melakukan aktivitas cuci mobil. Mulai Ji berpikir bagaimana caranya saya harus mencari pekerjaan yang tetap, mendapatkan tempat tinggal, dan dapat makan. Ya. Nah, dengan modal sepeda motor itulah Ji mencari pekerjaan di Denpasar. Keluarlah dari Cuci mobil hotel Rani itu. Gitu. Nah, kalau dulu kan inisiatif sendiri. Ya. Kalau sekarang udah 2 tahun kan pingin juga kerja, pingin punya ilmu kan dia. Ya. Nah, dengan modal sepeda motor itu Ji keliling cari pekerjaan. Nah, Ya. dan pertama aja kali Ji bekerja dan tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di konveksi Sidarta. Konveksi Sidarta. Itu, Jun. Ya. Tahu kan konveksi Sidarta? Tahu. Nah, konveksi Sidarta itu dulunya Jalan Watu Renggong. Nah, selama Ji kerja di situ, dan selama Ji kerja di situ, satu-satunya karyawan yang tinggal sama bos, satu atap dengan satu perusahaan adalah Ji sendiri. Itu langsung dapat kepercayaan gitu. Nah, Keren ya. Enggak dapat kepercayaan sih. Karena pertama kali begitu Ji ngelamar di situ, Pak, saya bisa minta kerja di sini. Akhirnya singkat cerita kita diterima. Ya. Tapi kalau Bapak mengizinkan, saya bisa enggak tinggal di tempat Bapak. Saya enggak bisa Oh, biaya iya, untuk iya. kos. Artinya terus terang Ya, lagi terus bilangnya. saya enggak punya tempat tinggal, tempat ini. Ya, kalau mau kamu tinggal di sini. Akhirnya tinggallah satu-satunya karyawan yang tinggal sama owner di satu perusahaan adalah saya sendiri. Ji sendiri tinggal di situ. Keren. Kenapa? Kenapa yang lain tidak ada yang mau tinggal sama bos? Kenapa? Karena rata-rata menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Oh, pasti keluarin Pasti kan kan? terus. Nah, Jon nih, Jon kalau misalnya kerja sama orang mau nggak tinggal sama bos? Pasti enggak. Ya. Tapi kenapa enggak? Karena nggak mau terganggu kan waktunya kan. Tapi kalau Ji pilih tinggal sama bos. Ji kan berhitung bisnis. Kenapa? Satu, makan gratis. Ya. Kedua, kos nggak bayar. Betul. Berapa kita efisiensi kan? Kos sekarang berapa? Hajar. Ya. Artinya uang kita utuh. Terus ilmunya kita dapat. Ilmunya kita dapat setelah jam kerja, setelah kita selesai bantu-bantu bos di luar jam kerja, malamnya itu kita gunakan di waktu santai itu gunakan untuk belajar menjahit, sablon dan motong. Biasa. Biar sih masuk. Hebat sih, Chris. Nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting kan otaknya main. Nah, selama Ji tinggal sama bos, otomatis kan toko buka jam 8. Ya. Jam 6 Ji harus udah bangun. Kan bersih-bersih, nyapu, nyiram, itu pekerjaan rutin lah itu. Buka toko, bersih-bersih. Artinya dia lebih awal daripada karyawan yang lain ya? Wajib. Bekerja ya, oke, Wajib. oke. Karena tinggal di sana. Ada numpang dapat makan, dapat ini gitu. Hati goyong. Ya itu sebagai ininya imbalannya. Imbalannya, gitu. nggih. Nah, pagi toko buka jam 8, kita jam 6 udah bersih-bersih. Buka toko jam 8. Begitu juga sebaliknya. Toko tutup jam 5, yang lain kan pulang. Kita baru nutup toko. Setelah itu bersihin kamar mandi, kamar bos kita. Kan menjadi sayang. Ya, bersihin kamar mandi. Bersihin kamar bos, bersihin dapur. Nah, itu sampai jam 7 malam. Jam 7 kita selesai mandi, istirahat. Di atas jam 7 kan santai nih. Namun daripada santai, ada mesin di situ. Kita belajar menjahit, belajar motong, belajar nyablon, tentunya pakai kain-kain sisa. Nah, setelah 6 bulan ternyata bisa jahit, bisa motong di situ. Nah, disitulah punya bos namanya Pak Sidarta mulai ngasih motivasi, mulai ngasih masukan-masukan, wejangan, dan Pak Sidarta di situ yakin dan optimis, dia bilang, dan selalu dia ngasih nasihat, saya yakin suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Dan terjadilah. Dan nggak tahu. Ji, sebelum kita lanjut, kita ngewedang. Ini apa nih ini? Ini kopi Banyuatis. Kopi Banyuatis. Ini ada di Krishna loh. Serius? Serius. Asik. Wah, ini omsetnya di Krishna luar biasa loh. Bener, Ji. Iya, tinggal buat Ji ditambahin. Sukses Ji. Bikin kopi Banyuatis lagi rasa. Boleh jujur nggak, Jun? Tapi Ji, kalau kopi Banyuatis ini di outlet Krishna, di seluruh outlet Krishna ada. Nah, cuman kalau Ji dari dulu sampai sekarang memang jujur nih ya, nggak pernah ngopi, nggak bisa ngopi. Serius? Serius. Tetapi Ini pertama kali berarti Ji Krishna ngopi? Ini jujur nih, Ji nggak bisa ngopi dari dulu sampai sekarang. Untuk kali ini karena dipaksa sama Jun, siapa tahu jadi bisa dan suka minum kopi. Oh iya, ini tantangan buat saya nih. Ini kopi Banyuatis. Jangan lupa kalau beli kopi Banyuatis langsung di outlet Krishna, jangan ke tempat yang lain.
bin doang berbisnis nih. Bin doang. Iya kan? Haji Krisna terkena galang mula bisnis. Terus pakai sendoknya di mana? Pakai ada ini. tahun bentan sendok. Oh. Kena ini mobil ini Ayo, stop. Ini baru nyoba ini. mobil ini menggenap isinya Ji. Oh. Coba Ji, ini belum diaduk loh. Cium baunya. Bau sih, iya. Tapi kalau minum belum pernah. Ini mau Enak nyoba. Ji, coba Ji. Tunggu dulu. Kan Tiap nggak apa-apa betul. jujur kan? Nggak Bilang, apa-apa. Terus, Kita tunggu dulu sebentar, jangan langsung diminum Ji. oh harus nunggu apa? Ya, tunggu beberapa detik biar Jajannya teraduk mana? semua. Oh, janu anjir itu jualan itu kan? Apa tuh yang paling keren di Krisna tuh? Pai susu. Iya, mana? Nanti sekalian beli kopi sama. Harus aja bawain buat saya nih Jun oleh-oleh. Saya sengaja bilang itu di WA kemarin. Ji, jangan bawa apa-apa ya, kirain Oh, ngerti gitu, maksud nggak saya. ngerti, Ji. Ji, nggak ngerti. Nggak ngerti aja sekan saya nggak apa-apa. No, Ji. Terus, Ada cluenya nih Ji. Ngopling, ya. ngopi keliling. Tos gitu Ji ya. Oh, Oke ya. Ngopling, ngopi keliling. Oke. Ya. Oke. Ngopling, Ngopi keliling. Ini baru nyoba nih. Pertama kali loh bosnya Krisna ngopi sama saya. Tahu baru berdiri dikit, Oke, belum oke, ada oke, rasanya. Oke. Wow. Enak. Enak. Enak ya Ji. Bener Ji ya. Enak bener. Ini dibuat dari itu Ji, tapi biji kopi pilihan terus bakarnya pakai kayu bakar Ini produksinya di mana sih? di Banyuates. Ji taunya cuma nanya untungnya doang. Iya. Pabrik kita di Singaraja, Oh. dari rumahnya Ji kan dari Singaraja juga. Kalau setahu Ji yang punya Pak Englin ya? Pak England sekarang ke Pak Saka. Oh. Pak England kan udah almarhum. Oh. Tapi GM-nya Pak Gusti Adnyana Kepandian. Oh. Halo guys. Yes. Kalau beli kopi, ini namanya kopi Banyuates dan Ji nggak pernah ngopi. Ini baru kali ini dipaksa sama Rajen sama Jun Bintang Iya, ngopi. dari tahun 60. Akhirnya bisa dan Iya. ternyata enak. Yes. Kalau beli jangan lupa ke seluruh outlet Krisna. Sudah ada. Sudah ada. Kalau cari Haji dapat diskon. Oke. Kalau nyari Jun Bintang bisa gratis. Masuk semua Ji. Ini memang rajanya promo. Enggak. Haji ditaruh boleh, diminum juga boleh. Ji, Siap. enggak apa-apa Ji. Oh, Ini bagus. Cara naruhnya. enggak apa-apa Ji, enggak apa-apa. Enggak punya tisu. Bintan, biarinnya dulu Ji, enggak apa-apa. Harumnya enak. Gimana rasanya jadi ini tisu Ji? Mana? Gimana rasanya jadi orang paling kaya di Bali Ji? Siapa bilang orang paling kaya di Bali, Jun? Itu di ngerti aku di YouTube menginterview Haji Krisna. Orang apa itu untuk kebutuhan konten ya? Haji nggak tahu kan judulnya gitu kan? Enggak. Makanya saya lihat Haji Krisna keren ya. Nyentuh YouTuber di Jilbab tuh loh Ji. Siapa tuh Ji? Yang mana? Yang dulu? kemarin. Ya. Kemarin apa ini? Yang baru-baru ini saya lihat di YouTube menginterview Haji Cok, orang terkaya di Bali gitu isinya. Oh, Asal ada. Haji sing maco judulnya. Ada. Oh, kan beliau enggak tahu kan. Ria Ricis apa siapa ya? Atau Ponikom. Ya. Ya lumayan jegeg lah. Haji kan itu panjangan aja jegeg Ji. Ya, kita manusiawi lah. Artinya masih normal. Masa mudanya aja nakal gak Ji? Masa tuanya malah nakal. Harusnya dia bikin itu. Cok Krisna nakal sampai tua. Nakal beretika. Yang penting gak merugikan orang ya. Masa muda bandel, Padahal ya suka nyuri-nyuri. masa tua. Masa tua nakal. Masa pandemi tobat. Saya kira nakal men. Biaya entertainnya habis. Biaya entertainnya. Itu Ya. entertain pentingnya juga aja ya. Untuk Ya. menghibur diri aja. Ya, tapi di masa pandemi ini, ini saatnya pandemi ini hikmahnya sangat bagus Jun. Nggih. Ini saatnya udah kita berubah. Ya. Ya berubah dan belajar. Fight. Belajar dari Ya. yang dulu kita boros, sekarang harus diperbaiki. Gitu sih. Ya. Tadi masih pegat satu sama Haji. Akhirnya Haji membuatlah Cok Krisna. Ya, bekerja dulu di Siddhartha. Nah, selama kerja di Siddhartha itu kan setelah 6 bulan kita ternyata bisa jahit, bisa nyablon dan bisa motong. Nah, di situ Pak Siddhartha mulai percaya sama Ji. Nggih. Percaya sama Ji dan Pak Siddhartha membimbing Ji. Nggih. Dan Pak Siddhartha juga bilang suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Ya. Ji pegang kata-kata beliau. Ya. Akhirnya tahun 90 Ji memberanikan diri membuka usaha membuka cok konveksi kecil-kecilan.
Tahun 90 kita Tunggu. Tahun 90 tuh Haji udah nikah? belum. Oke. Nah, tahun 90 kita buka udah nikah belum ya? Belum. Udah kali ya. Udah ya? Udah nikah baru bikin? Kalau masih single tuh bikin tuh keren. tahun 90 udah nikah Muda. muda. Nikah muda aja ya? Ya umur 17 tahun kalau enggak salah. Heeh, Umur bagian 16 ya, antara itu Umur berapa aja nikah? Umur 17 18. nikah? Iya, nikah. Nakal sana. Enggak keburu bukan masalah nakal. Hah? Kalau masa muda bandel. Hah. Masa tua nakal. Hah. Masa pandemi tobat. Tetapi kenapa nikah muda? Karena gini, kebetulan Aja nginep di sana, Nah, ada gini. keran peleng tadi, kompleng-kompleng Nah, dia. kebetulan dia kerja di Sidata. Begitu kerjaan penuh, dia kan bawa keluar. Ya, Ternyata ketemu dengan teman sekolah. begitu. Teman sekolah ternyata jadi tukang jahit. Kerja di tempat lain. Nah, lama-lama karena sering bawa kerjaan di situ, jadilah pacaran. Ternyata dia tuh teman saya sekelas dan sekarang jadi istrinya Ji. Oh, artinya dia tidak mau lah terlalu berpikir masalah metunang, usah Nah, nggak usah. pukul Yang megai penting cek jual langsung. Mau sukses. Karena begitu. Kenapa kita nikah muda? Karena Ji lihat Ji punya keterampilan. Oke. Pacar punya keterampilan jahit. Loh, kenapa nggak nikah muda aja? Kalau nikah muda kita kelola usaha Bersama? usaha kecil-kecilan, sama-sama punya skill pasti berhasil. Nah, di situ lahirnya nikah muda, punya buat usaha konveksi tahun 90. Nah, 90 kita ngontrak toko di depan Center, tau nggak? Depan Center yang kecil. Tahu. Nah, itu kan kecil banget tuh. Sebelum Ya, kata pernikahan ya, itulah. ya. Itu ngontrak cok konveksi kecil 6 kali 5 ukurannya. Oke. Nah, itu pun kontraknya setahun nyicil bayarnya. Nah, untuk isi barangnya nggak bisa. Nah, disitulah bilang sama Pak Sidata izinkan saya ngontrak toko, tapi untuk isi barangnya nggak bisa. Nah, dilihatlah Pak Sidata marah-marah. Kamu terlalu berani. Karena kalau ngontrak toko itu adalah untuk isi barangnya yang mahal. Kalau kontraknya memang murah, tetapi kalau Bapak nggak keberatan, ayo Pak lihat lokasinya. Begitu dilihat lokasinya, Pak Sidata setuju, suka. Akhirnya tahun 90 sampai 94 kerjasama. Pak Sidata barangnya di tempatnya. Artinya selama 4 tahun kerjasama. Singkat cerita, setelah 4 tahun, 94 dia betul-betul ingin pisah, ingin mandiri. Bisa sama siapa nih? Sama Sidata, bukan sama istri. Bukan sama istri. Oke. Bisa sama si Data. Ya, pisah sama Sidata. Dikasih? Awalnya ya izin pertama pingin pisah atau mandiri nggak dikasih. Izin kedua juga tidak dikasih. Izin ketiga juga tidak dikasih sama Pak Sidata. Ya karena mungkin takut kehilangan, takut Betul, ada persaingan atau apa. Betul. Izin keempat dikasih tidak dikasih punya prinsip saya harus keluar. Izinlah sama istrinya. Izin keempat akhirnya izin dikabulkan oleh istrinya. Ternyata di keluarga besar itu segala sesuatu izin harusnya ke istri yang paling aman. Jangan minta izin sama bapaknya. Contoh ya, sama pejabat ya. Pejabat juga ya? Pejabat. Oke. Kalau sama pejabat, Ini trik dari Cik Krista gimana? kalau sama pejabat, mau menteri, mau gubernur, mau bupati, mau siapapun lah. Kalau mau izin, sekali lu mau ketemu Jangan aja. ngomong sama pejabatnya. Sama bapaknya. Ngomonglah sama ibunya. Karena izin tuh biasanya ada di ibu. Karena kalau bapak sebenarnya gampang minta izin atau minta ketemu atau apa, tetapi kan karena kesibukan beliau. Tuh. Gitu. Kesibukan atau sok sibuk? Ya, tapi yang jelas saya namanya pejabat pasti Ya, sibuk. Kalau ibunya kan lebih bagian tukang ngeremnya. Kalau istri yang nyuruh cuat. cuat ya. Akhirnya dikasih. 94 kita pisah. 94 kita pisah dengan bermodal Honda 70, kita keliling promosi nih seluruh Bali, kita bawa motor. Boncengan aja sama istri. Boncengan sama istri. Wah, Luar keliling biasa. seluruh Bali. Akhirnya perjalanan kurang lebih singkat cerita selama 6 tahun kita promosi. Tunggu. Apa yang Cik promosikan? Kalau mau bikin baju di tempat saya. Ya, kita begitu. Ke sekolah-sekolah. SD, TK kan itu. SD, TK, SMP kita masuk ke sekolah-sekolah bawa brosur. Artinya perjuangan itu selama 6 tahun. Itu ngena promosi itu. Ngena selama 6 tahun, berarti dari tahun 94 sampai selama 6 tahun kan tahun 2000. Tahun 2000 kita sudah bisa membeli lahan yang di Nusa Indah yang sekarang. Hanya cok konveksi semakin gede. Sampai sekarang masih itu ya? Ya, dan sekarang satu-satunya konveksi terbesar di Bali ya cok konveksi. Cok konveksi. Kalau dulu kan ada konveksi terbesar, dulu kan sebelum ada cok konveksi, konveksi terbesar di Bali adalah Sidarta. Ya. Nah, setelah ada cok konveksi di tahun 2000 ke atas sampai sekarang, Ya. dua konveksi terbesar di Bali adalah satu cok konveksi, kedua Sidarta. Artinya kalah Sidarta sama Bakso. Pak Sidarta marah nggak sama Haji? Nah, semua orang pasti punya rasa marah. Ya. Tapi
Karena Ji selalu silaturahmi, Betul. selalu datang, Bukan selalu, sebagai pesaing. ya, karena Ji yang selalu silaturahmi, Iya, selalu iya. main ke Pak Sidata, hormat sama beliau, dan sampai sekarang itu Pak Sidata sebagai Pak Sidata udah bagian dari orang tua Keluarga, angkatnya. ya, Udah orang oke. tua angkatnya Ji. Betul. Dan sekarang dapat saham dia. Oh ya, Dapat saham. Wujud ucapan terima kasih Ji kepada beliau. Luar biasa. Karena Pak Sidata lah saya bisa seperti ini. Karena Pak Sidata lah saya bisa diundang di ngopling ini. wah, ini yang saya bilang kacang tak lupa kulit. Haji Ya. itu yang bikin Ji bertahan, Ji. Ji tak Masa? pernah lupa dengan orang-orang yang membesarkan Ji. Buktinya aja Ji nggak pernah lupa sama Jun Bintang. Makanya, Jun Ojo Bintang aja. aja nggak pernah berkabar. Karena kan saya udah kalibernya udah di atas. Masa kan susah ngurus. Mana saya tidak pernah terus saya berkabar, tak lihat ngapain dia Ji Krisna. Sampai saya tahu Ji punya kebun, artinya kan saya ngepoin aja. Kan kemarin saya ingat waktu ibu saya sakit, Ji Krisna nelpon saya, Jun sini ada kursi roda. Ingat saya masih oh sayang gue aja terus Ji. Iya. Kalau ada tidak gue bilang gitu. Di mana beli Ji? Ngeles dulu dong orang ide gitu. Bahasa halus, bahasa halus. Bahasa Bahasa marketing lah. Nah, di mana nyari Ji ya? Saya mau nyari buat ibu saya. Hmm. Saya sudah tahu jawabannya pasti domicili Mai. Akhirnya saya ke sana. Setelah itu ketemu lagi di banyak event. Di setiap event Krisna saya pasti dilibatkan. Semuanya Ji ya. Ya, udah dibayar belum? Udah lah. Itu kalau Krisna yang punya event, konen megending gue bayar. Oh gitu. Oh, makasih. Ya. Cuma saya say hello aja karena Ji terlalu ini. Apa? Terakhir kita ketemu waktu pernikahan anak Ji ya, Berlin. Berlin. Udah lama tuh 2 tahun. Luar biasa. 2 tahun lalu. Tuh, Kenapa panak, itu? panak raja sih gitu ngantennya. Nggak bisa masuk orangnya. Iya. Saya diambil tempat duduk saya Pak sama Pak Hotman. Teman Paris. Gimana kedekatannya dengan keluarga? Ji? Dengan anak udah seperti sahabat tak lihat? Kalau Ji sama keluarga ya, Hmm. anak-anak itu udah kayak kakak beradik ya. Mm-mm. Makanya sering bilang kalau Ji keluar sama anak-anak ini dikira kakak beradik. Saya juga nggak tahu. Benar banget. Dia awet muda Ji. Kenapa ya? Pernah nakal. Kok orang banyak bilang Ji nakal? Kelihatan muka aja nakal. Oh ya Ji, keterlibatan Ji dengan artis nasional tuh how can ya? Kenapa bisa ya? Kok seorang Cok Krisna nih kayaknya bukan Ji deh yang mendekatkan diri, mereka yang so akrab sama Ji nggak? Ngalir aja Jun. Semua itu ngalir Gimana aja. tuh, gimana? Awalnya cerita awal ya. Mm-mm. Cerita awalnya Ji kenal sama Raffi Ahmad. Itu orang artis nasional pertama yang Ji kenal, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Kenapa? Nah, kebetulan ada acara di Bali, kebetulan dia ketemu sama Ji, pas ngobrol-ngobrol, akhirnya sering Cocok. Setelah itu ada acara mobil, ada Sarini, dikenalin sama Raffi. Nah, cerita awal nih, Akrab juga. kita akrabnya sama Sarini. Sekarang sehari ini udah nikah tuh Ji, masih akrab? Masih. Masih ya, masih Iya. kontak masih ya. Dan Ji, kalau Raffi ya, Ji kenal keluarganya semua. Kalau Sarini Ji kenal keluarganya semua. Nah, makanya ya artis yang paling Ji dekat yang pertama sampai sekarang adalah Sarini sama Raffi. Nah, setelah itu mulailah ngalir teman-teman artis yang kalau ke Bali itu biasanya ya 90% sih berkabar sama Ji. Ya. Selama pandeminya juga tetap Selama pandemi keep ini kontak. dan selama pandemi ini paling banyak artis ke Bali. Dan artis-artis nasional yang ke Bali ini betul-betul mempromosikan bagaimana Bali ini bangkit gitu. Betul. Ya buktinya belakangan ini 1 bulan terakhir ini teman-teman artis pada pindah dan tinggal di Bali. Dan di sini Jun Bintang hanya Jun Bintang tak kasih tahu ini. Oke, gimana Ji? Teman-teman artis kita akan di sini akan ada rencana kita akan membangun kampung apa ya? Artis. Kampung Villa Artis. Kampung Villa Artis. Ya khusus artis-artis nasional. Apa teman-temannya Ji aja apa siapa? Ya siapapun artis-artis yang mau gabung kita akan bangun di Bali Utara. Tanah dari kita. Sengaja. Tanah dari kita. Beli mereka. Kita punya tanah Mereka 8 invest. Kita punya tanah 8 hektar. Wow. Yang 1 hektar saya gratiskan untuk para artis-artis, tapi dia harus wajib membangun villa. Iya. Tujuannya apa? Ingin mempromosikan bagaimana pariwisata Bali dan Bali Utara bangkit kembali di masa pandemi ini, apalagi setelah masa pandemi biar kembali normal. Demi Bali, bukan untuk kepentingan Ji. Kenapa nasional aja? Dan bila perlu, Bila perlu apa? Bila perlu, lahan yang sebelahnya itu khusus artis-artis lokal. Wah. Ayo kita kumpulkan, ayo. Serius nih Ji? Serius? Ji direkam loh, saya ada edit. Siap. Ji kan nggak pernah Ji bohong. menjawab ya? Ji nggak pernah bohong. Oke. Tapi harus bangun. Ya. Iya. Haji jangan menyepelekan artis lokal. Nggak pernah. Oh. Selalu kan kalau ada acara Ya, pasti ya, ada ya, artis ya, lokal ya, kan. oke. Jun Berarti Bintang, tanah itu digratiskan, digratiskan. tapi villa dibangun. Villa harus dibangun. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Ya. Desainnya Desainnya terserah masing-masing nama artis.
Gitu. Ayo kita Terus kumpulkan. villa itu untuk apa? Tinggal sendiri bagaimana? Disewakan, tinggal sendiri boleh disewakan. Kalau artis tidak tinggal di sana, villa itu Boleh bisa disewakan. disewakan, Kalau disewakan. kita ke sana boleh tidur sana. Boleh lah. Itu kan Ikat. itu kan punyanya artis. Ikat. Nah, tujuannya apa? Apakah Krisna nggak rugi? Enggak. Hah? Karena kan kita misalnya punya lahan 8 hektar. Ya. Sekarang dibangun 1 hektar, dibangun artis lokal dan nasional, otomatis yang tanah 7 hektar itu kan jadi naik. Oh kan, ada ke bisnis deh, Ben. Nggak, artinya Mau kan- tawa. Sama-sama ngalir tulus kan? Sama-sama diuntungkan. Ya di mana kira-kira Jun dirugikan? Nggak Kan ada. nggak. Nggak Kan ada. artinya Tanah mau banget. tanah aman. Tapi kan Sertifikatnya atas nama siapa? atas nama masing-masing. Oh, Iya. Kan ruginya di mana? Saya ada ada. bohongin Jun kan enggak? enggak. Artinya kan artis nasional dan lokal kita udah pikirkan. Jangan pakai artis nasional lokal, Ji, artis Indonesia gitu artis- aja. Nah, artinya kan tadi kan ngomongin baru lokal sama nasional. Oh, iya, Nah, oke, setelah udah jadi satu baru artis Indonesia. Keren. Ini pemikirannya ini nggak ada yang berpikir seperti itu loh, Ji. Ya, tapi ujung-ujungnya terakhir pasti ada bisnisnya juga. Tapi Karena kenapa? bisnis kan demi Bali kan. Iya, Demi Bali Utara, mempromosikan kan? Bali Utara. Iya. Nah, di Bupati, Pak Ji, di Bupati. Anda, Hah? biar Pak Agus aja. Jadi Pak Agus kan udah 2 kali. Iya, biar yang lain lah. Oh, Iya. pokoknya yang mani ke promosian ya, Ji. So, Ya, paling saya enggak kasih waktu 1 tahun untuk memajukan daerah pariwisata Singaraja. Wih, Singaraja tuh keren Ji, ya. Luar biasa Kenapa gitu? pemutaran. Apa kampungnya Ji juga bikin kampung. Sekarang mau bikin lagi. sebenarnya Bali Utara tuh nggak kalah ya tempatnya. Nggak kalah. Ada bukit, ada laut. Anaknya Cuman dua-dua. masalah kan jauh. Keluhan yang pertama cuma jauh. Ya kan udah bikin jalan shortcut. Ya meskipun sudah ada shortcut, tetapi kan keluhan jalan tikung-tikungan itu Bikin nak Ji Krishna airplane gitu. Hah? Ya kita tunggu pemerintah. Pemerintah pasti udah pikirkan Ya, udah pikirkan. Bali Utara. Tapi dengan kondisi ini ya kita harus maklum lah. Apakah kedekatan Ji dengan para pejabat itu mempermudahkan bisnis-bisnisnya Ji di semua tempat ya? Kalau Ji sendiri ya sampai saat ini Ji ngikuti aturan. Oke. Meskipun Ji kenal kenal dengan bupati, dengan pejabat-pejabat penting termasuk Jakarta, menteri atau apa ya. Tidak memanfaatkan. Ji tidak pernah memanfaatkan Ya. posisi itu. Ya. Bahkan Ji memberikan contoh segala perizinan kita ngikuti dari bawah. Oke. Ikut Karena aturan. Ikut aturan. Dan sampai saat ini Jun boleh cek seluruh outlet Krishna itu semua izinnya lengkap. Oke. Dan Krishna itu adalah pembayaran pajak tertinggi sebelum pandemi. Keren. Iya, karena kan kita harus taat pajak juga. Ya Ji, betul Ji. Iya, kita kalau ada rezeki, Mm. pajak kita wajib sisihkan. Kita juga kalau uang dari pajak itu kan untuk kita lagi, Untuk kita kita lagi. Pembangunan infrastruktur Ya. dan lain-lain lah. Orang bijak taat bayar pajak. Tapi di saat pandemi ya mohon dulu bersabar kita juga. Ji, saat pandemi ini saya lihat kemarin Ji menjual beberapa mobil Lamborghini-nya. Kok tahu? Itu pura-pura apa gimana? Terus yang mungkin lo Ji cok ngadep mobil kan Ti. Krishna, Ji itu nggak pernah bohong Jun. Kenapa dijual? Kita di rumah itu kita ada mobil 16 mobil. Boleh 16, tukang ya. cuci mobil besek nih ngelah 16 Lamborghini. Nah di masa pandemi Luar kan karyawan biasa. yang dirumahkan 2000. Ya. Di bulan Maret, bulan April kan cash flow Krishna masih ada. Ya. Nah sedangkan di bulan 5, bulan 6, bulan 7 Nggih. kan income tidak ada, cash Nggih. flow kan berkurang. Ya. Mau nggak mau saya harus punya inisiatif, punya empati sama karyawan yang dirumahkan. Jualah 4 mobil. Haji mengorbankan Ya, ini kendaraan pribadi untuk kebutuhan jual untuk karyawan. karyawan. Ya. Luar biasa. Jual mobil apa ya? Rubicon, yang Rubicon 1, Mini Cooper 1, Bentley 1, Ferrari 1. Nah, total di situ kita dapat jualan 9M. Nah, sedangkan sembako setiap bulan itu selama sampai sekarang itu kan sembako 750 juta per bulan. Ya. Kali 4 bulan sudah berapa? Itu udah menutupi 6 bulan Ji. Ini baru 6 bulan lebih nih Ji. Kita sembako udah 6 bulan ini udah terus Aman. kasih, udah kasih. Nah, sekarang kan Krishna sudah mulai buka. Sudah mulai buka, ya tentunya dengan karyawan minim ya nutuplah biaya operasional. Tapi untuk penyusutan gedung itu udah nggak bisa. Di saat sekarang di saat pandemi ini bersyukur bisa outlet bisa buka dan bisa nutup biaya operasional. Itu udah syukur. Artinya kerja keras kita akhirnya tidak sia-sia lah. Ya. Artinya di saat pandemi Artinya Ji, so juga nggak lupa ya besarnya seorang Cok Krishna ini karena karyawan. ya karena karyawan itu adalah investasi buat Begitu kita. dalam ya, karyawan adalah investasi buat kita. Luar biasa. Haji, terima kasih banyak. Ini bo 1 jam aja. Nggak percaya Ji, 1 jam nggak terasa? Nggak tahu. Kasih Haji nanya, maklum deh. 54 menit ya.
Itu gak diedit loh. Nanti transfer ke ini ya. Ji, berikan ini loh Ji. Pesan-pesan buat anak-anak muda. Aji aja dari tidak punya apa-apa menjadi orang yang begitu dikenal di Bali dengan ketulusan, kemudian jiwa sosial yang tinggi. Anak-anak muda ini perlu orang-orang seperti Aji memberikan dorongan dan semangat. Oh iya, Ayo, Ji, silakan Ji, pesannya. Buat anak-anak muda, terutama masyarakat Bali, anak-anak milenial, Ya. jangan takut, jangan ragu, jangan malu, jangan gengsi. Ya. Semua pekerjaan tidak ada yang jelek, semua pekerjaan bagus. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mencintai, saya yakin pasti berhasil. Buktinya buat masyarakat Bali, anak-anak milenial, saya punya anak 4, keempat-empatnya itu kalau dari segi materi, dari segi rezeki sudah lebih dari cukup. Semua itu bekerja. Anak yang pertama adalah dia dia jualan dekret. Ya. Anak yang kedua adalah jualan kue. Anak yang ketiga adalah nge-grab. Nge-grab itu Gojek. Serius? Sama cuci sepatu. Wow. Nah, anak yang keempat yang umur 10 tahun membantu mempromosikan lewat Instagram masker dari ibunya. Semua bekerja? Semua bekerja. Artinya buat anak-anak muda, anak-anak milenial semuanya, ayo semangat di masa pandemi ini. Jangan pesimis, jangan putus asa, jangan menyerah. Kita harus, Bali itu harus bangkit. Bali yang utama, anak-anak muda ini jangan menyerah. Apapun pekerjaannya Ji. Apapun pekerjaan saya yakin pasti berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil. Terima kasih John Bintang. Siap. Tiang yang sukses semua Ji. Semangatnya Ji begitu memberikan hal positif kepada anak-anak muda di Bali khususnya. Ya. Semoga banyak ada lagi lahir Cok Krisna yang lain. Ya, jangan lupa nonton di YouTube-nya saya. YouTube-nya Jun Bintang. Jun Bintang. Wah, nanti bisa 1 juta ini langsung. Weh, astagfirullah. Lebih banyak yang nonton berarti lebih banyak yang terinspirasi. Karena kan begitu diupload 2000 karyawan langsung nonton. Karyawan Krisna. Wajibin Ji ya. Yang nggak nonton gimana? Nggak bisa diwajibin, pasti nonton. Pasti nonton karena bosnya yang kelihatan ya. Seberapa cintanya Ji sama karyawannya Ji? Cinta karyawan. Ya. Saya cinta Bali. Katanya Ji itu ya, karyawan belum datang juga Ji nyapu ya. Biarkan penonton yang menilai saya. Ini kebalikan, makanya kebalikan di Krisna itu bosnya duluan nyapu daripada anak buah. Terima kasih banyak dan Aji Cok Krisna juga terima kasih banyak sudah menginspirasi kami anak-anak muda Bali dan penonton di Ngopling. Saya berdoa semoga Aji Cok sehat selalu, Pastunggara. bisnisnya terus lancar dan setelah pandemi ini Aji Cok kembali bisa membuat gebrakan-gebrakan baru. Ya, saya juga berdoa. Ya. Semoga bisnisnya Jun Bintang semakin berkembang. Astagfirullah. Jangan putus asa di masa pandemi ini, semua mengalami kesusahan. Tapi saya yakin Jun Bintang setelah pandemi ini berakhir, bisnisnya, karirnya akan semakin cemerlang. Sukses semua doanya Ji. Ji, kita closing dengan tos lagi sekali. Ngopling. Ya, ngopi keliling. Aji Cok, matur sukses semua. Ngopling, ngopi keliling.